Sini. Wira sini. Ya. Jangan nyampur lagi. Ini Wira sini. Dekat Pak D atau ya. Udah yang lain jangan gerak. Ya. Kucuk. Ya, lebih baik tidur daripada main-mainan. Ngaji sambil tidur. Tapi baiknya tidur sambil ngaji. Anak-anak, khusus anak-anak. Yang besar nggak boleh tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala. Iya, sama yang perempuan juga enggak boleh berisik. Qala Ibnu Syihab yasifu tarim haram ad-diyaril hadramiyati mat'u sari biha wal afid. Dubirat bi aqdamil akabiri arduha faturabuha tibbus sagimin nahin wa sama'uha imtazat bi kathratil anwari min amalit tuga al mutarasil. Berkata Al-Imam Ibnu Syihab memberikan sifat tentang tarim, haramud diyaril hadramiyati matra'u sari biha wal afil. Bumi yang penuh dengan kehormatan Hadramaut, tempatnya rahasia keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dubirat bi aqdamil akabiri arduha, bumi tarim itu tersamak dengan kaki-kaki mereka para pembesar aulia Allah. Artinya tarim saking banyaknya para waliullah. Anwaru min amalit tugal mutarasili, di tarim itu banyak cahaya dari bekasnya amalan-amalan orang-orang yang bertakwa yang selalu dalam keadaan takwanya. Demikian diantara keagungan kota Tarim. Mudah-mudahan Allah berikan takdir kita untuk ke Tarim, amin. Allah mudahkan kita untuk ke Tarim, dan Allah jadikan kita min ahli Tarim. Saking banyaknya pecinta Tarim, banyak yang pada mau meninggal di Tarim. Ya. Saya pikir kalau begitu jadinya ntar dulu lah ke Tarim. Kalau udah 80 tahun baru ke Tarim. Kalau memang niatnya meninggal ke Tarim. Saking Allah berikan keagungan Tarim. Qala Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf. Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf, beliau berkata, Allah magila fi madhi Tarim ablagh min hadain al-baitain mundu dakhala al-Islam. Demi Allah, kata Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf, demi Allah, tidak ada pujian Tarim yang
tidak pernah ke Tarim, tidak pernah ke Hadramaut. Tapi orang-orang Hadramaut lah yang datang berkelompok ke Tarim, pada akhirnya masuk Islam langsung lewat Rasulullah. Jadi banyak sekali orang-orang Hadramaut sebagai sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seringkali baginda Rasulullah memuji Yaman. Atakum ahlul Yaman. Ayah. Atakum ahlul Yaman. Hum araggu afyadatan wa alyunu guluban. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Hum araggu afyadatan wa alyunu guluban. Mereka sesuci-suci hati yang mereka miliki, selembut-lembut hati yang mereka miliki. Wa alyunu guluban, dan selembut-lembut hati. Al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Iman itu Yaman, wal hikmah Yamaniyah. Dan hikmah itu asal dari Yaman. Dan juga Rasulullah bersabda, inni la ajidu nafasar rahman min gibalil Yaman. Aku melihat dan aku menjumpai nafasnya Allah, keagungan Allah dari arah Yaman. Jadi ini di antara banyak pujian Rasulullah terhadap negeri Yaman. Al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Itu di antara pujian Rasulullah tentang Yaman. Iya. Walau abbara al-ga'ilu binasimiha badal biturabiha kan aula. Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah di sini menyatakan, andaikan ini Al-Habib Abu Bakar bin Syihab menyatakan nasimuha tibusagi min nahili, itu andaikan turabuha diganti dengan nasim, kata beliau ini lebih bagus, karena memang Al-Habib Abdurrahman ahli syair, beliau ulama yang ahli syair, boleh berkomentar tentang ulama dan ahli syair yang lain. Jangan kita komentar sementara kita bukan ahli syair, kita bukan ahli syair, tapi komentar enggak selayaknya. Dan apalagi kita berada di bawahnya, kita bukan ulama, kita bukan ustaz, tapi komentar pendapat mereka para ulama saleh. Ini yang tidak diperkenankan. Kalau mau komentar menurut kesejajaran ulama. Andaikan kita ulama tapi kita tahu diri bahwa diri kita di bawah, nggak bisa kita komentar. Apalagi kalau misalnya kita bukan ulama. Ya, kita bukan ulama tapi kita komentar tentang ulama, nggak sebanding namanya. Komentarlah sesuatu yang kita tekuni atau yang kita fahami dengan layak, atau bahkan kita menguasai keilmuan tersebut dengan layak. Dan yang kita komentari, kita harus tahu diri, mereka pembesar atau tidak. Nah ini Al-Habib Abdurrahman seorang pembesar kalangan ulama saleh. Wajar kalau beliau juga boleh untuk berkomentar tentang bait syair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Syihab. Waqala Syekh Umar al-Mahdar bin Abdurrahman Segaf fi madhi Tarim hadir abiyat. Syekh Imam Umar al-Mahdar ini yang banyak orang tawasul kepada Imam Umar Mahdar. Ya Umar Mahdar, Umar Mahdar, Umar Mahdar. Itu tolong
Itu mereka bertawasul kepada Imam Umar Al-Muhdar. Banyak sekali keajaiban mereka bertawasul kepada mereka para aulia Allah. Wabil khusus tawasul kepada Ahlul Tarim. Ya, wabil khusus tawasul kepada Ahlul Tarim. Apalagi ini adalah pembesar waliullah. Ya. Apalagi ini adalah pembesar waliullah. Al-Imam Umar Al-Muhdar. Al-Imam Umar Al-Muhdar bin Al-Imam Abdurrahman Segaf. Jadi Al-Muhdar enggak kembali kepada Imam Umar Muhdar yang ini. Karena Al-Imam Umar Muhdar yang ini enggak mempunyai anak laki-laki. Jadi beliau mempunyai anak perempuan. Jadi Al-Muhdar yang kita lihat di zaman-zaman sekarang, Bani Muhdar, anak keturunan Al-Muhdar, itu Al-Imam Umar Muhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bukan Imam Umar Muhdar bin Al-Imam Abdurrahman Segaf, bukan. Dan itu pula jarak dari Syekh Abu Bakar bin Salim kepada Imam Abdurrahman Segaf jauh. Al-Imam Syekh Umar Muhdar bin Al-Imam Abdurrahman Segaf, itu beliau berkata dalam pujian tentang tarim dalam bait-bait syair ini. Asalnya syair. Kalau syair itu pujangganya dalam bahasa Arab. Syair, orang yang membuat syair. Tapi kalau kita syair itu. Syair itu adalah bait yang sudah dibikin secara indah dengan modal ABAB atau BABA atau AA atau BB itu dalam satu rumusan. Itu namanya syair. Tapi kalau bahasa Arab, kalau syair, orang yang membuat syair. Itu. Syair bahasa Arab, syair bahasa Indonesia, syair bahasa Arab. Zada syauqi ila sahati tarim lil masyayikh wa ahlut turbi. Bertambah rinduku untuk selalu berada di area tarim lil masyayikh wa khusus ahli turbi, untuk selalu berhadapan dengan mereka para ulama, wabil khusus mereka yang sudah dikuburkan di Zambal. Ahli turbi itu Zambal, Furaid, Akdar. Zambal, Furaid, Akdar, di mana dikuburkan ahli tarim. Yang terkubur di sana banyak para aulia Allah. Jadi rindu sekali Al-Imam Umar Muhdar tentang pekuburan tarim. Rindunya mereka memperbanyak ziarah, tawasul. Nah, kita perkuat lagi ziarah. Ya. Kita perkuat lagi ziarah. Berapa banyak terkadang doa-doa kita enggak tembus. Tapi ketika kita ziarah, kita tawasul, doa-doa kita tembus langsung dan mustajab. Karena ketika kita ziarah, kita langsung berhubungan kepada orang yang kita ziarahi. Seperti kita ziarah ke Rasulullah, berarti kita berhubungan langsung dengan Rasulullah. Kita berziarah kepada Imam Umar Muhdar atau Syekh Abu Bakar bin Salim atau Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati atau para wali yang lain. Ketika kita ziarah berarti kita mempunyai hubungan, sedang membina hubungan dengan mereka. Gitu. Orang yang mempunyai hubungan dengan wali tidak bakal terputus di dunia dan akhirat. Orang yang selalu mempunyai hubungan dengan waliullah selalu termudahkan urusannya. Itu. Selalu termudahkan. Terkadang kita banyak keluhan karena memang terputusnya hubungan kita dengan guru. Terputusnya hubungan kita dengan guru. Jadi dengan terputusnya kita dengan guru dan mata rantai sanad dari guru sampai ke Rasulullah, itu yang menyebabkan kekeringan hati kita. Itu yang menyebabkan ekonomi
keadaan kita rusak. Walaupun mungkin kita menguasai ekonomi tapi tidak berkah. Ada orang setiap bulannya gajian sampai 100 juta. Dan itu banyak. Tapi nggak berkah. Karena tidak ada hubungan mereka dengan guru. Tidak ada hubungan mereka dengan mereka para kaum salihin. Nggak bisa kita langsung ke Rasulullah. Karena di situ ada anak tangga, sanad yang menghubungkan kita menuju Rasulullah Muhammad. Naslul ashrafi li syauqi lahum ni'mal ashrafu sadatul Arab. Keturunan para ashraf, keturunan para habaib, itu rinduku buat mereka, kata Imam Umar Mahdar. Ni'mal ashrafu sadatul Arab. Sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin dari bangsa Arab. Alaya nazihan an bilad tib malak. Wahai orang yang mengambil ilmu keberkahan dari negeri wangi, dari negeri wewangian. Tib itu wewangian, minyak wangi. Jadi At-Tarim disebut dengan negeri wangi. Dan terkumpul dalam tarim itu tibbain, dua wangi. Wanginya jasad dan wanginya ruh. Wanginya jasad itu tidak ada maksiat di tarim. Kalau misalnya ada orang melihat maksiat, ini aneh. Di tarim orang belajar jadi wali, ada orang dari tarim bicara, oh di tarim itu banyak maksiat, ini aneh. Maksiat. Sementara sebagian orang ketika ditarim terjaga dia, gitu. Boro-boro untuk melihat maksiat, dirinya sendiri sudah tersemangatkan untuk melakukan ibadah, nggak ada waktunya untuk melihat maksiat. Ini terkadang terkhawatirkan kalau misalnya ada orang keluar dari tarim yang dia bicarakan tentang keburukan tarim. Ada keburukan tarim itu dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan tarim. Seperti majelis, pesantren, ya kan? Bisa jadi beritanya kasus ini, udah lama. Kasus berbagai macam kasus yang ada di pesantren. Tapi dibuka lagi menjelang tahun ajaran baru. Seperti sekarang kan tahun ajaran baru. Untuk masuk sekolah, entah itu pesantren atau sekolah. Maksudnya apa? Agar orang-orang nggak pada mau masuk pesantren. Itulah strategi kerdil buat mereka yang dikatakan para bangsawan atau mereka kalangan ulama, katanya bukan ulama sesungguhnya, atau cendekiawan atau orang pintar, tapi cuma sekedar pintar zahir. Tujuannya agar orang-orang nggak masuk pesantren. Sekarang dibuka lagi kasus problematika di pesantren, ini dan itu. Akhirnya orang nggak mau ke pesantren, ke sekolah semuanya. Apalagi sekolah negeri gratis, sekolah pesantren bayar. Apalagi kita lebih milih yang gratis daripada yang bayar. Nggak mau capek kita, nggak mau ngambil berkah kita. Padahal itu diantara kesinambungan anak kita, dunia dan akhirat, mereka belajar langsung dengan mereka para aulia Allah. Mereka langsung belajar kepada mereka para aulia Allah, mereka para ulama. Tahaddusan bin Ni'mah, saya walaupun artinya sekolah biasa-biasa saja, ya, dari ibtidaiyah, tapi di situ saya di tempatnya mereka para aulia Allah. Saya ibtidaiyah, sanawiyah bayar, tapi di situ tempatnya waliullah. Ki Haji Kaimin bin Jibin di Cipulir, waliullah. Kelihatan sekolahnya mungkin sederhana, bukan masalah hebat atau tidak hebatnya
sekolahan, tapi itu punya waliullah, berkah. Aliyah saya di Mu'allim Syafi'i Azami, ya, aliyah saya di Mu'allim Syafi'i Azami, waliullah, ulama besar. Giliran saya kuliah di Ciputat nggak lulus, nggak sempat lulus, meneruskan langsung ke Tarim Hadramaut. Habis itu saya teruskan S1 saya, S2 saya, S3 saya di tempat mereka para aulia Allah. Jadi nggak usah takut memasukkan anak di sekolahnya mereka para waliullah. Terkadang kalau kita kan memasukkan anak bayar atau gratis, wow, alhamdulillah, nggak ada semangat untuk kita mencari rezeki. Padahal kewajiban kita memberikan kesejahteraan kepada guru. Kalau sekolah gratis, bagaimana memberikan kesejahteraan kepada guru? Oh, itu negara yang memberikan kesejahteraan. Mana lebih istimewa? Mana lebih berkah? Wali santri atau negara yang memberikan gaji kepada guru? Jelas wali santri yang lebih istimewa memberikan uangnya kepada sang guru. Karena setiap pengorbanan itu bakal dibalas dengan kekuasaan, dibalas dengan kesejahteraan sang pemberi, sang pensedekah. Wa kana tarim alwa ma sya'allah syababahum al-maghribi bil malaikah. Tarim, ahli tarim, penduduk tarim, Masya Allah, sampai mereka diserupakan oleh ulama-ulama Maroko yang datang ke kota Tarim. Ahli tarim itu seperti malaikat. Ya, ahli tarim seperti malaikat. Ini pujian ulama-ulama Maroko ketika datang ke kota Tarim. Setelah masuk ke Tarim, Masya Allah, masjid penuh dengan jamaah. Bukan cuma sekedar sholat berjamaah saja, ngajinya penuh, maulidnya penuh, Masya Allah. Sampai ada orang datang ke Tarim, udah lama dia datang ke Tarim. Satu waktu ada seorang ulama melihat dia datang ke majelis maulid. Masya Allah, ente baru datang ke Tarim? Enggak, anak udah lama ke Tarim. Enggak, ente baru datang ke Tarim? Enggak, udah lama. Enggak, kalau ente datang ke Tarim, ente ada di masjid Tarim, ente ikut pengajian di Tarim, ente maulid di Tarim, ente gak datang kan? Iya, makanya anak bilang ente baru datang di Tarim. Jadi orang ke Tarim itu kalau enggak ke nuansa masjid, enggak hadir di majelis, enggak hadir di majelis maulid, berarti enggak datang ke kota Tarim. Ngapain ke Tarim kalau cuma sekedar kesana sini, beli madu yang kualitas tinggi, korma yang kualitas tinggi, bawa air yang kualitas tinggi, tapi dia enggak ikut maulid di Tarim, enggak ikut pengajian di Tarim, enggak ikut sholat berjamaah di Tarim. Apa gitu? Sampai ditegur oleh ulama Tarim seperti itu. Enggak, ente baru datang ke Tarim, udah lama. Enggak, baru. Kalau ente baru, ente datang dong di maulid Tarim atau di majelis Tarim atau tempat perkumpulan mereka para ulama Tarim. Benar kan? Iya, gitu. Sampai Imam Ali Habsyi menyatakan, andaikan ulama Maroko tahu penduduk Tarim yang sesungguhnya, mereka enggak sama dengan malaikat. Mereka lebih istimewa dari malaikat. Itu andaikan nih ulama Maroko tahu yang sesungguhnya tentang penduduk Tarim, maka penduduk Tarim lebih istimewa daripada malaikat. Qala Habib Ali Al-Habsyi law arafa haqiqatan laqata'annahum a'zam min al-malaikah. Ini dia baru saya ucapkan. Al-Imam Ali Al-Habsyi beliau menyatakan, andaikan ulama Maroko tersebut tahu hakikat ahli Tarim, pasti mereka bakal menyatakan bahwa penduduk Tarim
lebih agung daripada malaikat. Tahrim lebih agung daripada segala-galanya. Bahkan di antara negeri yang suci selain Makkah, Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, itu yang keempatnya itu adalah Tahrim. Setelah Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa sekitarnya, itu negeri yang paling istimewa, kemudian adalah Tahrim. Qala fihim Sayyidun al-Haddad fahumul kathir at-tayyibul mad'ulah ala ta'yin lillahi qamun idza dakhalu bimanzilah. Al-Imam al-Haddad beliau berkata, mereka orang-orang yang banyak, yang indah, yang sangat bagus, yang mereka selalu diundang, diajak. Ingat, karena Allah, kaum tersebut ada karena Allah. Ketika masuk ke tempat mereka mendapatkan nilai keberkahan. Mereka para asyraf Tarim. Mereka anak-anak keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Tarim. Yaqulu Habib Abdullah al-Haddad shibam kal imamati ala ra'si. Al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau berkata, kata shibam bagaikan imamah di kepalaku. Nih imamah yang melipir di peci namanya imamah. Yang melipir di peci namanya imamah. Yang dibuat apa namanya? Bunderan di peci namanya imamah. Ada orang sebagian itu ada orang pakai pakaian udang-udang, astagfirullah. Enggak tahu agama dia. Gitu. Umat Islam enggak tahu imamah. Dibilang udang-udang tuh sama dong seperti orang lagi sakit pakai udang-udang. Iya, seperti ada orang-orang Sunda pakai udang-udang juga. Enggak, beda. Ini imamah. Sunnatul Rasul Muhammad. Buat kaum laki-laki yang sudah dewasa, yang punya keilmuan, sangat dianjurkan untuk berimamah. Ini tolong dipindahin tempatnya. Nggak bisa bersatu. Kalau bersatu pasti bakal main-mainan. Makanya tadi saya kasih tahu jangan kumpul. Kalau kumpul pasti main-mainan. 2 orang aja ada kumpul main-mainan. Shibam kal imamati ala ra'si. Shibam bagaikan imamah di atas kepalaku. Yang melintasi imamah membundar di peci itu namanya imamah. Jadi kalau misalnya ada orang nggak pakai peci tapi pakai imamah, bukan imamah namanya. Yahudi, orang Yahudi itu orang-orang Iran itu pakai imamah nggak pakai peci. Orang-orang Yahudi pecinya kecil nggak pakai imamah. Sementara umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imamah fawqa ra's. Yang disebut dengan imamah itu di atas kepala. Ini dia. Tahu diri kita kalau pakai imamah. Ya, tahu diri. Kita nggak pernah belajar di Tarim, nggak pernah belajar ilmu ngaji banyak, nggak ahli dengan ilmu syariat. Totonya imamahnya segede alaihim. Ya, itu tahu diri namanya. Udah pakai imamahnya seimamahnya aja, udah satu lintasan atau 2 lintasan selesai. Dan juga imamah bukan perkara untuk ini dan itu untuk memperkuat politiknya dia atau untuk para pencari setan, para pencari hantu. Imamah ini sunnatul Rasul Muhammad, jaga wibawa imamah. Ya, jaga wibawa imamah. Orang awam boleh pakai imamah, cuma 1 barisan aja udah. Jangan sampai 3 barisan, apalagi nggak pernah ngaji, nggak pernah mendapat ilmu dengan banyaknya, gitu. Jadi kita juga pakai imamah harus tahu diri. Ada orang pecinta, alhamdulillah. Pecinta itu nggak harus mengikuti bentuk yang dipakai oleh mereka para ulama soalnya. Saya pecinta ulama, saya ngikutin ulamanya
imamah saya seperti imamahnya guru. Engkau dengan guru berbeda. Seperti seseorang yang sudah jenderal di apa namanya, di pangkatnya itu pakai jenderal nggak ada masalah. Tapi kalau baru orang apa namanya kopral, di sini jenderal, ada banyak masalah. Seperti zaman sekarang banyak titelnya kopral tapi pakai imamah. Ya, imamahnya gede, baru tukang daging kambing, imamahnya gede, tukang nyembeli kambing. Nah ini nggak tahu diri, bagaikan kopral pakai pakai bintang. Nanti kebanyakan bintang 7. Kalau udah bintang 7 repot. Ditaruh di kepala itu imamah. Bagus itu kalau ada makanan kepala ayam. Bagus. Kepala. Garam cukup udah. Ya. Digoreng aja, nggak usah direbus. Shibam kalau imaman ala ra'si. Shibam itu bagaikan imamah di kepalaku. Dikatakan Imam Al-Haddad. Kotak shibam bagaikan imamah di atas kepalaku. Fa kaifa bitarim, apalagi tarim. Kalau kotak shibam bagaikan imamah di atas kepalaku, apalagi tarim. Mahkota di mana pusatnya mereka para aulia Allah di Tarim. Makanya niatin semuanya untuk selalu mendapatkan ilmu Tarim, ilmu turas, ilmu yang datang langsung dari Tarim. Itu ilmu yang datang langsung dari Tarim. Berkah. Sedikit ilmu yang datang dari Tarim itu lebih bagus daripada samudra ilmu dari luar Tarim. Dikatakan oleh Imam Alwi bin Syahabuddin Al-Akbar. Ini para aulia Allah yang berkata, bukan saya. Saya menerjemahkan perkataan mereka. Kalau banyak orang tidak setuju, silakan, nggak ada masalah. Masa di Tarim, sedikitnya ilmu di Tarim itu lebih istimewa daripada samudranya ilmu di luar Tarim? Boleh, silakan untuk tidak percaya. Tapi apakah ucapan waliullah tidak dipercaya? Begitu jamaah. Apakah ucapan mereka para waliullah, pembesar para wali, kemudian tidak dipercaya? Khawatir kalau ucapan mereka para awliyaullah tidak dipercayai. Sementara agama, kekuatan agama, sempurnanya agama kita yang kita pahami itu dari mereka para awliyaullah, mereka para ulama. Bertanyanya kita tentang permasalahan agama dijawab oleh mereka para aulia Allah. Kalau tidak dengan aulia, para ulama, bagaimana nasib kita? Ya, jadi jawaban saya sepintas saja. Silakan nggak percaya kepada waliullah. Cuma kalau kita nggak percaya kepada waliullah, terkhawatirkan nggak percaya kepada Islam. Karena Islam lewat jalur para wali dan para ulama. Kalau tidak dipercaya mereka para wali dan ulama, terus kita mengambil Islam dari mana? Ya kan? Gitu. Dan sudah barang tentu Islam yang ada di Indonesia jalur para aulia Allah, jalur mereka para ulama saleh. Wa yaquluna, mereka para ulama berkata, jannatud dunia Tarim. Wa man saraya raha jannah sayaraha jannah rijalun alladzi qalul ga'il fihim. Surganya dunia itu adalah Tarim. Surga dunia. Tarim itu panas. Tapi kenapa mereka para aulia menyatakan Tarim itu adalah surga dunia? Ada apa? Bukan panas zahir. Mereka mendapatkan kebahagiaan batin di Tarim, kebahagiaan batin. Tidak dijumpai maksiat. Yang ada adalah syiar Islam. Dari mulai pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, siang, sore, malam lagi, itu syiar Islam. Itu Tarim.
dan tidak pernah redup syiar Islam di kota Tarim. Tidak pernah redup. Jumlahnya mereka para aulia Allah di Tarim itu bagaikan jumlah pepohonan yang tumbuh kembang di musim hujan. Air Tarim tidak pernah habis. Padahal itu negeri panas yang bisa jadi setahun sekali atau mungkin setahun 2 kali keluar hujan, tapi nggak pernah kekeringan. Coba kalau misalnya di Indonesia nggak ada hujan, waduh, 4 bulan udah langsung orang kepanasan dan sebagainya. Sholat istisqa langsung. Betul, di Tarim bisa 1 tahun nggak ada hujan, pakai mereka sholat istisqa. Tapi air yang ada di bumi Tarim tidak pernah habis. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi terjadi lantaran doa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kabar dari para sahabat yang dakwah ke kota Tarim kala itu, bukanlah mereka ahli Tarim murtad, bukan, atau menghalangi dakwahnya mereka para sahabat. Bahkan penduduk Tarim ketika kedatangan sahabat Rasulullah membantu sahabat Rasulullah, membantu dakwahnya sahabat Rasulullah, sampai berita tersebut datang kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar mendengar itu mendoakan Tarim. Makanya Tarim itu disebut dengan kotanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tarim As-Siddiq. Tarim itu kota Sayyidina Abu Bakar. Wa man sayyaraha jannatan, siapa yang bakal menjadikan Tarim sebagai surga dunia. Ada orang menyatakan surga dunia kalau dia dapat duit banyak, dapat rumah banyak, dia nikah, dia punya penganugerahan banyak. Tidak, itu nisbi semuanya. Hakikat surga dunia ketenangan hidup. Ya, hakikat surga dunia itu adalah ketenangan hidup. Sejahtera hidupnya, enggak pernah minta-minta sama orang. Walaupun hidupnya serba kekurangan. Dia punya hidup, dia dan anak istrinya serba kekurangan, tapi enggak pernah minta-minta. Kalau kita belum apa-apa udah minta sana. Minta lauk padahal ada beras. Minta tempe padahal ada tahu. Nah itu dia kita. Gitu. Punya duit banyak aja udah belaga. Ke restoran kemana, padahal hidupnya biasa-biasa saja. Ini yang membuat orang tukang utang. Di antara sebab orang tukang utang, dia punya duit sedikit, belaga kayak orang kaya. Belaga kayak orang kaya, akhirnya utang mulu. Maka dari itu kita orang yang biasa-biasa saja, beli sesuatu yang biasa-biasa saja juga. Gitu. Jangan baru punya duit sedikit langsung sana sini, duit bakal habis. Hiduplah secara mandiri, secara prihatin. Dahulukan yang awal dahulukan yang utama daripada yang tidak utama. Kalau kita ini banyak kaum muslimin mendahulukan sesuatu yang tidak utama. Padahal nggak boleh dalam syariatul Islam. Kita udah mau beli sesuatu khusus di mall atau adiknya mall. Adiknya mall kan seperti Alfamart, Indomaret, itu adiknya mall. Iya, mau cuma sekedar beli sambal terasi di mall. Ngapa jadi beli tukang terasinya? Atau mau beli sop saus yang gede. Ente kan mau beli terasi, ngapa jadi? Iya, habisan. Nah iya habisan. Itu tidak bagus. Dan itu ada dalam pribadi kita semuanya. Yang laki, yang perempuan yang laki. Gitu. Benar kan? Padahal duit untuk terasi,
Akhirnya duit kita habis, minjem sana sini. Yang kita mau beli terasi, ngapa jadi saus yang kita beli, apa jadi plastik ini yang kita beli. Coba kalau kita ngaji. Allahu Akbar. Saya mah rencana mau naruh di kotak amal jariah doang. Tapi karena saya ngelihat masjid, majelis belum pada bayar listrik, saya bayarin dah. Ada nggak yang kayak gitu? Coba kalau di Alfamart Indomaret, sesuatu yang kita tidak niatkan ada di situ. Makanya kadarnya seseorang cinta kepada Islam bukan di majelis, tapi di luar sana. Kalau di majelis ya semuanya surga, ya kan? Semuanya surga. Tapi kalau udah di luar sana, bagaimana hatinya mereka dengan majelis? Oh, saya lagi beli sabun, saya beli sampo, majelis ada gak ya? Oh, saya udah beli kambing, saya beli sapi, majelis ada gak ya? Oh, saya udah beli sendal, majelis ada gak ya? Padahal itu ada sabda Rasulullah, rajulun mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya mempunyai ikatan jiwa dengan masjid, mushola, majlis ta'lim, pesantren. Adakah hati kita terkuatkan jiwa kita dalam majelis? Jamaah, adakah hati kita mempunyai kekuatan? Kalau kita belanja mingguan, adakah kita berikan untuk majelis? Kalau kita bulanan, 2 bulanan, apakah kita keluarkan buat majelis? Sementara orang Kristen atau orang kafir lainnya, saya nggak mau sebut, mungkin itu mereka untuk biaya tempat ibadahnya mereka sampai 20%. Kita zakat cuma 2,5%. Mana lebih banyak, 20% atau 2,5%? 2,5? 20. Kalau ada yang menyatakan 2,5 lebih banyak, PAUD juga dia nggak lulus. 2,5% lebih banyak daripada 20, berarti PAUD-nya nggak lulus. Bagaimana si SD? Sayyaruha jannah. Mereka jadikan tarim itu benar-benar surga. Surga itu nggak ada dengki, nggak ada marah-marah, nggak ada marah, nggak ada dengki. Tetangga dengan tetangga nggak marah, istri dengan istri yang lain nggak marah, anak dengan anak yang lain tidak marah, nggak ada marah. Surga itu hakikat surga. Di tarim seperti itu, jemaah. Di tarim itu seperti itu. Hakikat tarim itu kedamaian, damai. Sayyaruha jannah riyalun al-digal al-ga'ilu fil. Penduduk tarim sebagaimana yang telah dikatakan dalam bait syair, magalum sidqun wa af'aluhum hudan wa gasduhumur rahmanu fil qawli wal fi'li. Ucapan mereka penduduk tarim adalah benar, perbuatan mereka adalah petunjuk. Sampai terungkap bait syair seperti ini. Kita lihat penduduk tarim, orang awamnya saja pakai kain. Ya, penduduk awamnya saja pakai kain. Kita di Indonesia, ulama besarnya pakai celana panjang. Ulama besarnya pakai celana panjang. Sementara penduduk tarim, awamnya tarim pakai sarung, pakai gamis, kemana-mana pakai gamis. Kita ulama besarnya kemana-mana pakai celana panjang. Berarti coba kita fungsikan otak kita di sini. Kita pahami diri kita. Sebesar-besar ulama besar yang ada di negeri kita, contohnya masih tetap pakai kain, masih pakai celana panjang. Tapi orang awamnya tarim kemana-mana, kalau nggak pakai gamis, selalu pakai baju kokoh dan sarung. Mana lebih istimewa? Menjalankan sunnah Rasulullah atau tidak? Sunnatul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang di negeri kita semakin tinggi ilmunya, semakin pakaiannya semakin
kece. Oh, gamisnya semakin apa namanya, kayak bencong jadi akhirnya. Ini warna-warni kayak bencong. Nauzubillah min dzalik. Ini perhatian buat mereka para ulama. Kalau jadi ulama, jaga wibawa pakaian. Jangan meniru orang-orang lain, jangan meniru. Wahai para ustaz baru atau ustaz lama, dengerin atau yang mendengarkan pengajian saya secara langsung di sini. Engkau sudah ustaz, jaga wibawa. Jaga wibawa. Karena orang melihat agama lewat tingkah laku engkau, wahai para ustaz. Jadi saya katakan penduduk Tarim yang paling awam selalu bergamis atau bernuansa baju koko dan sarung. Kemana-mana. Kita jadi ulama besar baru ke mall aja atau pesta kawinan, kondangan udah kayak sinyo. Udah seperti tuan sinyo Belanda. Aneh sekali. Tapi ketika saya katakan seperti ini, terkadang ada aja orang yang menyatakan syirik. Syirik apa? Saya justru ngasih tahu bahwa jalankan sunnatul Rasul, jangankan untuk orang awam. Wabil khusus sunnah Rasulullah terjaga dan terdisiplinkan buat mereka para ulama. Kalau orang awam aja bisa menjalankan sunnah Rasul, harusnya ulama. Istrinya ulama, anak-anaknya ulama. Wa ghasluhumur rahmanu fil qawli wal fi'li. Tujuan mereka ahli tarim ar-Rahman, yaitu Allah, secara ucapan maupun perbuatan. Mudah-mudahan orang yang belajar di tarim, wabil khusus dari keluarga-keluarga kita, betul-betul berakar dan mengikuti tarim. Tradisi tarim betul-betul berakar. Jangan kau biarkan mereka yang sudah belajar dari tarim sebagaimana berangkat ke tarim seperti itu, pulang seperti itu. Tidak, ya Allah. Engkau jaga mereka dengan adab dan ilmu. Yakni bihimul ladzina dhammatuhum zambal. Mereka di kota Tarim itu terliputi zambal. Zambal kuburan Aqtab. Kalau di zaman Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf, kuburan para kutub di situ aja sudah 82 orang kutub. Itu di zaman Al-Imam Abdurrahman Segaf. Di kurang lebih 600-700 tahun yang lalu. 600 tahun yang lalu. Dari 600 tahun sampai sekarang, berapa banyak terlahir kutub di sana. Apalagi si walinya. Ini kutub itu pimpinan waliullah. Di situ ada 50 kuburan para sahabat Rasulullah Muhammad. Keluarga baginda Rasulullah, para kutub, para aulia besar, para ulama saleh. Yang Tarim setiap sisinya itu adalah berkah. Cahaya, dikatakan Imam Al-Haddad. Di setiap sisi Tarim, kita mau ke sana, mau ke sini, itu ada cahaya. Nurut Tarim namanya, cahaya Tarim. Syufu ba'dal buldan wa fiha syai'. Coba engkau lihat, teliti. Apakah ada di negeri lain seperti Tarim? Enggak ada. Andaikan kita berada dekat dengan wali, setelah berkilo-kilometer lagi baru ada wali. Ya kan? Ini misalnya kita di sini ada wali, untuk ketemu wali lagi berpuluh-puluh kilometer. Tapi di Tarim satu jengkal udah ada walinya. Satu tempat lagi ada walinya. Satu tempat lagi ada walinya. Sama kah? Beda. Mau bilang sama tetap beda. Negeri itu bisa terbedakan antara banyaknya para orang saleh. Keagungan negeri bukan karena kekuatan ekonomi yang dimiliki, sosial budaya yang sangat cerdas, hebat. Bukan. Kekuatan satu negeri dalam posisi keagamaan, makin banyaknya para aulia Allah. Negeri tersebut bakal menjadi negeri yang hebat. Dalam pandangan agama. Kalau dalam pandangan ahli ekonomi, di mana kekuatan rupiah stabil. Pandangan ahli ekonomi. Pandangan ahli politik, di mana tidak ada kisruh dalam negara tersebut. Tapi pandangan agama, di mana banyaknya para aulia Allah,
Itu menandakan bahwa negeri tersebut wa ghasluhumur rahmanu fil qawli wal fi'l. Wa batujibukumul khutut minha wa antum fi tariq mahfudhin. Engkau bakal melintas dan engkau tahu ketika engkau berada di tarim terjaga. Kalau engkau betul-betul di tarim beradab, engkau bakal terjaga. Makanya Galab bin Idrus beliau mengatakan darakati ahlal Madinah. Al-Madinah hiya tarim. Kalau kita ada lihat darakati ahlal Madinah ya tarimu alaha. Darakati ahlal Madinah, Al-Madinah itu artinya tarim, kota tarim. Darakati ahlal Madinah ya tarimu alaha. Ya tarim diulang lagi gitu. Padahal yang disebut dengan darakati ahlal Madinah ya tarim. Al-Madinah itu ya tarim. Darakati ahlal Madinah. Ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah tarim. Wahai penduduk kota tarim, engkau bakal menjumpai panorama cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya tarimu ahlaha. Makanya Al-Imam Ahmad Al-Muhdar itu diantara wiridan beliau adalah ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha. Gitu. Minimal selepas sholat subuh dibaca 100 kali. Barang siapa yang berkehendak ke tarim atau dia merasakan cicipan keilmuan tarim, maka hendaklah dia membaca ya tarimu alaha 100 kali sehabis sholat subuh. Wa qala al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus inna tarim sammaha al-muhdar bilad at-tibb lianaha jama'at at-tibbain. Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus beliau berkata, sesungguhnya kota Tarim dinamakan oleh Al-Imam Al-Muhdar. Jadi kota Tarim itu dinamakan namanya oleh Al-Imam Al-Muhdar dengan negeri wangi, negeri wewangian. Lianaha jama'atut tibbain, karena Tarim itu meliputi dua wangi, tibbul arwah wa tibbul ajsad, wangi-wangian ruh dan wangi-wangian jasad. Itu jasad mereka jauh dari maksiat, wangi. Ruh mereka selalu melakukan ibadah, wangi. Wa antum maltufun bikum fi Tarim, sementara kalian terlindungi dengan penuh keindahan di kota Tarim. Amin. Kita walaupun bukan ahli Tarim, insyaallah kita pecinta Tarim. Ya, pecinta Tarim. Mudah-mudahan kita selalu menjadi pecinta Tarim. Itu. Qasidah. Ya Thayyibah, Ya Thayyibah, Ya Zawaa, Ya Nas Sabnani wal Ya Ya
Fatihah kubur salam salam jami masyayikh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Sa'adatul ma'ad wal mahya, syarah qasidah idza syi'ta an tahya lil Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, di halaman 26. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'anhu dzalika liman khasyya rabbah. Ahmed, panggil anak-anak semuanya. Ahmed, ini juga Fikri. Kalau enggak kakinya diikat semuanya, suruh masuk sini. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan buat mereka di sisi Tuhan mereka, balasan buat orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, itu jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, surga Aden, yang di surga Aden di bawahnya itu mengalir kali-kali yang murni airnya. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan buat mereka adalah surga Aden yang di bawahnya itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada, mereka selama-lamanya. Orang udah masuk ke dalam surga selama-lamanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang berada di dalam surga itu berada selama-lamanya. Makanya khusyuk kita dalam ngaji, kita khusyuk gitu. Dalam ngaji kita khusyuk. Yang kecilnya kita
yang remajanya kita, yang dewasanya kita. Karena surga itu tergantung ngajinya kita. Ada orang ngaji, pemahaman ngaji cuma baca Quran. Makanya orang kalau udah selesai ngaji berhenti ngaji. Pemahaman yang sangat rendah. Padahal yang disebut dengan ngaji panjang. Itu pembacaan Quran, itu bukan ngaji, itu deres. Ini kan kalau kita nih orang nggak tahu. Anak-anak udah baca Quran, oh anak-anak udah bisa ngaji. Apaan? Orang baru bisa baca Quran. Jadi orang yang baru bisa baca Quran itu namanya deres. Yang namanya ngaji, dia mempelajari syariat. Dia sudah belajar Al-Quran dengan tajwidnya, ilmu-ilmu bahasa Arabnya, nahwu sorofnya, balaghah, mantik, ma'ani, bayan. Dia memahami syariat, dia mempelajari, dia merasakan, dan dia menjalankan syariat, naik thariqah, naik haqiqah, naik ma'rifat. Itu namanya ngaji. Orang awam pemahaman tentang ngaji sangat-sangat mengkhawatirkan. Anak saya udah ngaji, cukup anak saya ngaji baca Quran, cukup. Itu bahkan ruang ngaji aja belum, gitu. Atau anak sudah hafal Quran belum tentu ngaji. Anak walaupun sudah hafal Quran belum tentu ngaji. Itu baru ngapal. Proses kedua setelah membaca Al-Quran, ngapal itu proses kedua. Jangan bangga merasa anak baca Quran, hafal Quran, bangga. Masih jauh dari cita-cita yang ada. Ini perlu diperbaiki, gitu. Makanya kita istiqomahkan di setiap hari Ahad, setiap hari Minggu untuk selalu ngaji dan ngaji dan ngaji. Apapun kendalanya, ngaji adalah jawabannya. Amin. Ini kita nggak sebanding dengan mereka para ulama. Ulama ba'da subuh udah ngaji, siang ngaji, nanti malam terus ngaji dan ngaji. Kita cuma hadir saja, udah hadir saja. Itu. Bagaimana mereka para ulama yang setiap waktunya adalah ngaji dan dakwah. Setiap harinya lagi ngaji dan dakwah. Gitu. Dan bukan cuma sekedar ajaran yang mereka ungkapkan, tapi berbagai macam fitnah yang mereka derak, yang mereka hadapi. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasya rabbah. Allah ridha kepada mereka, mereka pun merasa cukup dari keridhaan Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Demikian buat orang yang takut kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tanda orang yang bertakwa kepada Allah mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut. Jangan kita udah ngaji ini dari habis zuhur sampai asar kita bilang, "Oh, pahala saya banyak banget." La haula wala quwata illa billah. Itu. Enggak sepantasnya kita menyatakan saya udah ngaji banyak. Ngaji apa? Apalagi dihitung-hitung, saya ngaji ini dari pagi sampai siang udah 2 kali. Maksiat berapa kali? Makan aja udah berapa kali? Berapa suapan kita makan dari pagi sampai siang sampai sore nanti malam. Bahkan terkadang bukannya sekedar nasi yang kita makan. Ke Betawi kita makan, ke cucur kita makan, minum bukannya sekedar teh atau kopi yang kita minum. Air jahe kita minum. Gitu. Ini ngaji cuma 2 kali ngaji. Ngomong dulu. Saya udah ngaji, astagfirullah. Ngaji apa? Enggak sebanding dengan makan dan minumnya. Jadi kita banyak mempunyai rasa khawatir yang belum tentu ngaji kita diterima oleh Allah. Tapi sudah barang tentu maksiat udah diterima oleh Allah. Ngomongin orang, jelekin orang, nggak pernah bersyukur. Nggak pernah bersyukur. Dikasih ini nggak diterima, dikasih. Padahal ketika kita diberi orang, apapun bentuknya terima. Jangan pernah nolak. Kalau ada orang menolak pemberian, itu sama saja menolak nikmat Allah. Kita ini misalnya nggak suka jengkol, dikasih sama orang, ambil aja.
Apa susahnya kita ngambil dari tangan kita? Jangan kita bilang, saya nggak suka, saya nggak doyan. Ambil. Nanti setelah ada di tangan kita bisa kasih tetangga, atau bisa kita jual lagi ke orang, ya kan? Kenapa harus kita tolak pemberian orang? Bisa, pertama hukumnya makruh, kedua bisa jadi haram. Menolak pemberian orang. Dibalikin lagi. Kita udah ngasih jengkol, dibalikin lagi. Saya nggak suka. Atau saya di rumah jengkol saya udah banyak. Tetap ambil. Jengkol saya di rumah udah banyak. Tetap. Syekh Abu Bakar bin Salim betapa beliau bukan orang kaya. Kaya betul. Cuma dikasih satu genggam gandum. Padahal beliau setiap hari onta yang beliau sembelih, onta nggak tanggung-tanggung. Ribuan roti yang beliau kasih kepada tamu. Dikasih cuma sekedar satu tangan gandum, beliau ucapkan banyak terima kasih, nggak ditolak. Makasih, jazakumullah khair. Kita korma kita udah banyak, ada orang ngasih korma. Jangan dah, saya di rumah udah banyak korma, nggak boleh. Ambil. Nanti kita nggak bakal dapat nikmat kayak begitu lagi udah. Dengerin nih jamaah, sekali kita nolak nikmat, berikutnya nggak bakal dapat nikmat kayak begitu lagi, jatuh miskin. Berapa banyak orang nolak nikmat, besoknya miskin. Ada orang dikasih kambing, dia bilang saya nggak suka, nggak boleh bilang nggak suka. Udah, terima aja dulu, jangan bilang nggak suka. Nanti ketika dia bilang saya nggak suka kambing, nanti berikutnya nggak bakal dia bisa makan apa-apa. Menolak satu sama saja menolak nikmat Allah yang banyak. Dengerin nih. Dengerin jamaah. Menolak satu nikmat sama saja menolak semua nikmat. Saya nggak suka jengkol. Apaan tuh jengkol? Habis itu besoknya dia nggak suka bubur, dia nggak suka capcay, dia nggak suka nasi goreng, dia nggak suka ini dan sebagainya. Udah, gara-gara dia nolak satu nikmat. Jadi kalau misalnya kita nggak suka, cukup hati kita yang tahu. Ambil, walaupun kita nggak makan. Kita bisa kasih anak keluarga kita, tetangga kita, atau mungkin kita jual lagi, nggak ada masalah. Jangan pernah menolak nikmat. Pertama, merusak hubungan dengan sang pemberi. Kedua, menolak nikmatnya Allah. Selagi menolak nikmat Allah, dia bakal siap untuk memutuskan diri dengan nikmat yang lain. Besok sakit udah dia. Karena menolak nikmat Allah. Besok sakit. Sehat itu kan nikmat Allah. Betul gak? Sehat itu nikmat Allah. Jangan sekali nolak. Kecuali nikmat Allah yang pemberian dari orang yang hukumnya haram. Dikasih bir, wajib kita tolak. Atau dikasih rokok. Ayo dong, rokok bareng. Kita tolak wajib. Gitu. Jangan kita, dikasih rokok. Kan makruh untuk nolak. Ngajinya ente stres. Ngajinya nggak benar kalau begitu jadinya. Kesian orang udah ngasih rokok, masa kita nggak ambil. Benda yang makruh diambil. Benda yang makruh diambil. Benda yang haram diambil. Tapi kalau benda yang sunnah juga diambil. Dengerin ya jamaah. Seperti ini juga tentang permasalahan minyak wangi. Kita kalau misalnya mau ngasih minyak wangi kepada jamaah, ya minyak wangi yang beneran lah. Jangan minyak wangi yang Rp5.000 buat gatal tangan. Apalagi buat maulidan, apalagi buat ulama dikasih minyak wangi yang 5.000-an. Gatal. Kasih minimal yang 100, 200, jangan 100 juga nggak layak, 200 ribuan. Baru kasih tuh ulama gitu. Kalau lagi maulidan misalnya, lagi pembacaan maulid, lagi mahal qiyam. Karena ada banyak tangan kulit itu yang sensitif. Dikasih minyak wangi yang murahan, gatel dia. Bukan karena sombong, bukan. Gatel gitu. Kasihlah minyak wangi yang bagusan. Kalau nggak ada minyak wangi yang bagusan, ya udah nggak usah kasih orang. Gak usah. Ulama-ulama
habaib para kiai dikasih minyak wangi yang apa namanya, kasihan, kulitnya kasihan, gatel. Udah gitu ngasihnya banyak banget lagi, makin banyak gatelnya. Jadi kita tahu diri, gitu. Bukhur, jangan ngasih ke ulama sebukhur-bukhurnya. Bukhur buaya dikasih, batuk, penyakit, gitu. Bukhur yang bagusan, karena obat. Walaupun kelihatan bukhur itu adalah bagus, tapi ada tartibnya bukhur, ada mereknya bukhur. Jadi radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasya rabbah. In waqa fi hawatin taba'taha muqtadayatul futuwati. Jika mungkin terjadi sesuatu yang merusak, ada berbagai macam problematika, permasalahan, engkau ikuti sesuatu yang sudah memang ada hukumnya dengan landasan rasa malu. Tambaisu hagaiguhu fi jami' jawanihi, yang ketika kita mengikuti problematika kehidupan, di situ ada hakikat kehidupan di berbagai macam lini, dan otomatis hakikat kehidupan dalam berbagai macam lini kehidupan ada jalan keluarnya. Enggak ada kita mendapati satu masalah tanpa ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Di awal pengajian kita sudah ungkapkan jalan keluarnya adalah Allah, Rasulullah, dan guru. Makanya orang yang tidak ada ikatan dengan guru enggak ada jalan keluar. Enggak ada jalan keluar. Jalan keluar mereka nisbi. Jalan keluar mereka nisbi. Yang mereka miliki harta, yang mereka miliki tahta, yang mereka miliki wanita, tapi tidak mempunyai hubungan dengan Allah dan Rasulullah. Wa min sirgi wijahatin ila Rabbi tabaraka wa ta'ala liyahuza syarifa musamahatih. Di antara kejujuran seseorang menuju hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bakal mendapatkan kemuliaan ampunan Allah. Dia bakal dapat ampunan Allah. Sedosa-dosanya orang yang punya dosa, kalau dia tobat diterima oleh Allah. Ya, sedosa-dosanya ahli dosa, kalau dia bertobat, dia bakal mendapatkan tobat Allah. Makanya kalau misalnya ada orang mau tobat. Walaupun dia ahli maksiat, pintu tobat selalu terbuka. Sebelum dua perkara. Perkara pertama, di mana matahari sudah bukan terbit pada porosnya, tanda kiamat. Kedua, ajal sudah masuk ke tenggorokan, tanda kematian. Nah, itu semuanya tidak bakal diterima. Makanya Fir'aun, dia taubat kepada Allah, tapi taubatnya telat. Ajal sudah masuk ke tenggorokan, baru Fir'aun taubat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Telat sudah. Amin nadmin alama farata minhu, dan juga berapa banyak juga jalan keluarnya lantaran dia menyesal apa yang pernah dia lakukan. Ya Allah, saya masa muda melakukan ini. Ya Allah, saya masa muda melakukan ini. Ya Allah, nyesal, betul-betul menyesal. Nah, kalau udah nyesal, wa min tadarukin lima farrata fi, menjumpai sesuatu yang tidak dijalankan, qada namanya. Dulu-dulu enggak ngaji, sekarang ngaji yang banyak. Dulu-dulu enggak sholat, sekarang qada sholat yang banyak. Dulu-dulu Ramadan enggak pernah sholat, sekarang qada puasa yang banyak. Itu namanya tadaruk. Orang udah kebanyakan salah jalan, muternya kan lebih lama, lebih jauh, betul gak? Orang udah salah jalan, muternya lebih lama. Semakin lama dia salah jalan, semakin lama juga muter baliknya. Nah, kita banyak sekali yang muter baliknya aja nggak ada yang mau. Jadi makin lama makin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kesalahan ada dalam diri kita. Jangan pernah menyesalkan takdir Allah. Karena takdir Allah semuanya indah. Takdir Allah semuanya indah. Wa min mudha'afati lisani fi iqbali ala bari, dan kelipat ganda bagi orang yang melakukan kebaikan ketika dia menghadap kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, siapapun bakal diterima oleh Allah. Kalau taubat diterima. Syarat taubat diterima, dia menyesal dari perbuatan yang sudah dia lakukan. Kemudian dia tarik perbuatan yang pernah dia lakukan mengganti dengan kebaikan. Niat udah nggak mau melakukan perbuatan lagi. Kalau dia udah taubat, tapi masih mengulangi lagi, itu namanya bukan taubat, mempermainkan Allah. Mempermainkan Allah. Sekarang dia maksiat, besok taubat, besoknya lagi maksiat, besok taubat lagi, itu mempermainkan Allah. Walaupun tetap jalan taubat selalu diterima oleh Allah. Cuma dia udah masuk kerangka mempermainkan Allah. Gitu. Hari ini dia jelekin orang. Sekarang dia ngaji, dia taubat. Sore jelekin orang lagi. Malam dia taubat. Besok pagi dia jelekin ini. Jadi jelekin orang pekerjaan. Demen banget kalau ngomongin orang. Demen banget kalau nggak pernah bersyukur kepada Allah. Terkadang ketika Allah tidak memberikan kepada kita, itu nikmat Allah. Kalau kita dikasih duit mulu oleh Allah, kalau kita dikasih duit mulu sama Allah, kita nggak tahu Sabtu dan Minggu kita berada di mana. Weekend, betul gak? Untung. Jadi kalau misalnya terkadang tuh usaha kita gagal, Allah sayang sama kita. Allah sayang. Coba kalau kita punya duit mulu, aduh, sombong, belagu. Gitu. Lupa kepada Allah. Allah Maha tahu gitu. Jadi jangan pikir bahwa usaha kita yang menurut kita gagal itu adalah kegagalan. Bisa jadi itu adalah kesuksesan kita. Kesuksesan kita dalam mencari ridha Allah. Hadza haluhu ma'zallati. فَكَأَنَّ الزَّلَّةَ مَا كَانَتْ إِلَّا سَبَبًا لِفَتْحِ أَبْوَابِ سَعَادَةٍ وَعَطَايَا جَلِيلَةٍ. Seakan-akan goncangan hidup bukan karena berarti goncangan hidup itu adalah azab. Bisa jadi goncangan hidup menuju kesuksesan. Orang sekarang difitnah, dijelekin, persiapan untuk jadi orang sukses dia. Nggak punya apa-apa, bahkan untuk kemana aja nggak punya apa-apa. Untuk bekal sekolah nggak punya, bekal kuliah nggak punya, mau kemana-mana nggak bisa makan. Tapi persiapan dia menuju sebuah kesuksesan. Jangan kita pikir bahwa kerendahan ekonomi kemudian membuat kita runtuh. Tidak. Hadza haluhu ma'azzallah. Ini keadaan orang yang tertekan. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah. Lantaran misal sekarang kita nggak punya duit, nggak dihargai orang, persiapan kita untuk sukses dengan modal sabar. Karena sabar pahalanya besar. Ini baru nggak punya duit sedikit, satu kampung orang tahu. Ya, saya nggak punya duit nih, saya nggak punya duit. Kenapa emang nggak punya duit? Ada nasi cukup kita makan, kenapa? Itu ngorong-ngorong Allah Subhanahu wa taala, enak banget dimakan. Itu udah nikmat. Nasi yang kita makan dengan nikmatnya. Kalau nggak pakai daging daging kambing nggak mau makan, la ilaha illallah. Emang setiap hari orang pada berkorban. Biasakan kita hidup yang biasa-biasa saja, jamaah sekalian. Orang kalau udah kebiasaan hidup mewah, nggak bisa jadi orang yang sabar. Orang yang sudah kebiasaan tinggal di istana, nggak bisa dia tinggal di gubuk. Tapi kalau orang yang udah biasa tinggal di gubuk, masuk ke istana, tidur dia. Saking nikmatnya. Fakadzalika ahwaluhu ma'a anwa'id dharra'il hadisati wa syada'idil mutatabi'ah.
Demikian keadaan dari berbagai macam bencana dan kesulitan. Di balik bencana itu jangan pikir bahwa itu rendahnya kita. Misalnya rumah kebakaran, rumah kebanjiran, duit yang kita miliki atau kehebatan yang kita miliki dijelek-jelekin orang. Itu kejayaan buat kita kalau kita sabar. Ada orang terkadang sakit, harusnya dia dapat pahala, tapi dia nggak dapat pahala. Sakit iya, dosa iya, gitu. Seluruh penduduk kampung dikabarin, ini saya lagi sakit nih, makanya saya nggak mandi. Saya ini sakit lah, ngapain orang-orang harus tahu tentang keadaan kita? Harus kita tutupin keadaan kita. Orang tahu nggak kalau kita punya duit? Nggak, giliran kita punya duit orang nggak tahu. Giliran kita punya banyak penyakit orang tahu. Nggak adil namanya. Nggak boleh seperti itu jemaah. Sama setiap teman bilang saya lagi sakit nih. Sama orang yang datang saya lagi sakit, kenapa emang? Butuh perhatian orang. Semakin orang dengar kayak gitu semakin benci. Ngomong mulu, gue juga kan sakit gitu. Lu obatnya 3, lah gue obatnya 5 gitu. Cuma orang nggak mau ngomong aja. Nah kita harus tahu diri. Nggak harus setiap ucapan harus kita ucapkan. Nggak setiap yang harus di dalam hati kita kemudian kita ucapkan kepada orang. Ucapkanlah di hadapan Allah. Dalam tirakatannya kita, dalam zikirnya kita, ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Jangan sedikit. Tamurru alaihi wa huwa fi ma'nan hagigi. Kan terkadang orang udah kaya jatuh sedikit ngomong mulu. Ini apa namanya, usaha saya lagi jatuh. Giliran enak nggak ngomong. Ya giliran enak nggak ngomong, giliran jatuh ngomong. Dan bantu yang kayak gitu. Bantu orang yang imannya lagi jatuh, doain. Biasain kalau misalnya ada orang imannya lagi jatuh, doain. Tapi kalau misalnya orang yang usahanya lebih jatuh, jangan kita doain. Doain biar dia ngaji. Doain biar dia ngaji. Doain dia biar ahli ibadah. Soalnya naiknya aja lupa dengan Allah, bagaimana jatuhnya? Naiknya dia dengan kita lupa, bagaimana ketika jatuhnya dia? Ya jamaah, doain akhirat aja buat jamaah, buat orang-orang semuanya doain untuk akhirat. Kalau doain untuk kaya, banyak yang lupa. Ya, kalau doain bahkan bisa jadi kekayaannya maksiat dia. Kesana kesini gara-gara doanya kita. Dapat dosa gak kita kalau gitu? Jamaah, dapat dosa gak? Dapat dosa. Ya saya doain engkau biar jadi gubernur, saya doain engkau biar jadi direktur. Jangan. Saya doain engkau jadi wali, boleh. Saya doakan engkau jadi ulama, jadi orang saleh. Bagus kayak gitu. Tamurru alaihi wa huwa fi ma'nan haqiqi. Engkau melintas dalam arti yang hakikat. Min ma'ani sa'adah, dari arti kebahagiaan. Jadi arti kebahagiaan bukan karena banyaknya harta, bukan. Bahagianya kebahagiaan, hidupnya maknanya kebahagiaan bukan karena kita punya banyak duit, banyak sarana, banyak mobil, banyak motor, banyak pesawat, banyak rumah, banyak kebun, bukan. Bahagia itu tenang. Bahagia itu nggak ngomongin orang. Bahagia itu kalau kita dijelekin orang, kita sabar. Bahagia itu kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur. Itu bahagia. Walaupun hidup di ngontrak, kita hidup ngontrak sekalipun, tapi kita bahagia. Hakikat kehidupan itu namanya. Kita hidup kontrak. Ya kan? Bulanan mikirin lagi, tapi kita bahagia. Kita dengan anak dan istri bahagia. Nggak ada anak yang berbuat maksiat. Nggak ada istri yang celutak kesana kesini. Bahagia. Daripada kaya, mempunyai berbagai macam rumah dan sarana, nggak ada benarnya mereka. Waktunya ngaji, waktunya sholat maghrib belajar, waktunya sholat isya dia belajar. Bukan waktunya untuk belajar, waktunya untuk sholat. Waktunya maghrib, waktunya isya, gitu. Antara maghrib dan isya ngaji.
ngaji yang benar. Dan berapa banyak didikan orang-orang tua banyak salah ngerjain PR sekolah antara maghrib dan isya. Kesalahan itu, betul gak jamaah? Antara maghrib dan isya diajarkan sekolah, udah gitu sekolahnya sekolah umum lagi, bukan sekolah madrasah. Ngerjain nanti kalau udah sholat isya, PR, bukan antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya suruh ngaji, suruh zikiran, bukan ngerjain tugas sekolah. Apalagi sekolah umum tadi saya katakan yang gak ada hubungannya dengan agama. Karena kesalahan didikan orang tua, maka anak bakal menjadi salah. Bahkan bisa jadi itu anak bakal menjadi musuh bebuyutan orang tua. Karena orang tua sudah ngajarin salah kepada anaknya. Nah, kamu sekolah biar kamu dapat kerja yang bagus. Nah, kamu sekolah sampai S bonbon, es lilin mace, biar kamu kerjanya gampang. Kesalahan. Nggak ada yang bilang, nak kamu kuliah biar kamu menjadi seorang dai. Nah, kamu sekolah biar kamu dakwah dengan benar. Nggak ada. Awal kesalahan mendidik anak duniawi. Ya udah akhirnya anak materai semuanya, materialistik semuanya. Jadi musuh orang tua nanti. Wa fi ma'nan hakiki min ma'ani sa'ada, dia berada dalam arti hakikat kebahagiaan. Kebahagiaan bukan yang gajinya banyak. Kebahagiaan bukan yang punya harta di mana-mana, tidak. Kebahagiaan ketenangan. Santun dia dengan orang. Dapat kemiskinan sabar, dapat kekayaan syukur. Lam yazal fi ziyadah, dia selalu dalam keadaan bertambah rasa syukurnya kepada Allah. Bertambah sabar, tambah bahagia. Setiap waktu makin tambah bahagia. Didera orang, dijelekin orang, dibully orang, difitnah orang, makin bahagia dia. Sementara sebagian orang difitnah orang semakin stres. Padahal apalagi si raja ngambek. Apalagi si raja ngambek. Orang nggak ngapa-ngapa, dibilang orang tuh jelekin saya. Ngapain jelekin ente? Ente udah jelek. Ente udah jelek, nggak perlu orang-orang jelekin ente. Si raja ngambek ini namanya. Si raja ngambek. Orang kalau udah ngambek nggak bakal bisa ibadahnya diterima sama Allah. Walaupun dia tahajud 1000 meter dia sholat, 1000 rakaat dia sholat, hitam di sini nggak bakal diterima kalau dia ngambek. Ada kan orang bilang, oh saya tahajud, ya tahajudnya nggak benar. Saya udah doa, doanya nggak benar. Doa tapi hatinya rusak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bal haizan rutbata siyadatin, bahkan dia memperoleh derajat orang-orang mulia. Jadi orang-orang mulia itu bukan artinya harta. Tadi saya katakan atau derajat dunianya tinggi, dia seorang gubernur, presiden atau apa namanya direktur, bukan. Walaupun dia jadi marbot, tapi kalau dia bertakwa jauh lebih istimewa daripada ahli dunia. Marbot, berapa banyak marbot lebih istimewa daripada pejabat? Ini kita jadi marbot aja malu. Mengapa emang? Kita cari kerja yang halal. Anak punya bapaknya marbot malu. Masukin lagi tuh anak yang model kayak gitu. Gak usah balik lagi ke dunia. Masukin lagi, udah gak usah keluar lagi. Anak yang gak bersyukur kepada kedua orang tua. Orang tuanya sebagai pemungut sampah atau pemungut rokok. Pemungut rokok, bukan tukang rokok, bukan ngerokok. Pemungut rokok, malu anaknya. Kenapa harus malu? Orang cari kerja yang halal. Malu kalau punya banyak duit, ngambil duit orang. Ngambil kas masjid, mushola, majelis taklim. Ngambil kas pesantren, itu yang malu. Boleh jadi kainnya BHS Tech, banyak sekali. BHS Tech, tapi ngambil duit amal. Mendingan yang kain gajah geluduk. Gajah, bukan gajah duduk, gajah geluduk. Tapi duit dari ngumpulin duit, halal, berkah. Kenapa kita malu punya orang tua miskin? Kenapa kita harus malu? Para nabi dan rasul kebanyakan orang miskin. Ya, kebanyakan para nabi dan rasul orang miskin. Kebanyakan waliullah orang miskin. Kebanyakan ulama orang miskin.
malu. Gara-gara dia udah di kampus, padahal yang biayain orang tuanya. Malu, berhentiin dia dari kampus. Jadi kelabang hijau kalau begitu jadinya. Anak dididik tapi malu sama orang tua. Yang ada nanti dia bakal menjadi sukses, orang tuanya bakal ditendang. Tanda kiamat sebagaimana Rasulullah bersabda. Kalau anaknya raja, maka orang tuanya babu. Persis Rasulullah dalam sabdanya. Dan sekarang banyak sekali. Anaknya sudah menjadi jaya, hebat. Udah lupa dengan orang tuanya. Boro-boro bercium tangan. Malu, ada bapak. Lagi mungut sampah. Dia asik-asikan di restoran. Dia asik-asikan di tempat-tempat yang megah. Wa in duriba bisyati wa in urida li anwa'in minal imtihanat, walaupun dia dipukul dengan pecut atau dia dapat berbagai macam fitnah. Tapi kalau namanya orang bahagia, bahagia. Enggak ada masalah walaupun dia di penjara, tapi kalau dia bahagia, bahagia. Nabi Allah Yusuf di penjara enggak tahu sebab, bahagia beliau. Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam nggak ada sebab, nggak ada apa di penjara. Banyak ulama-ulama kita nggak ada sebab, nggak ada apa di penjara. Fitnah, gitu. Bahagia mereka. Kita diomongin orang, satu orang yang ngomongin kita seakan hidup sempit, seakan daun kelor. Astagfirullah, baru satu orang benci sama kita. Sementara dunia luas. Udah gitu mikirin omongan orang. Ini orang yang nggak bakal bahagia dunia dan akhirat. Sekali ada orang jelekin dia, dia pikirin. Dari pagi, siang, sore, malam dia ngomong lagi sama orang tuanya, dia ngomong lagi sama suaminya, ngomong lagi sama istrinya. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Nggak pantas hidup di dalam dunia. Gitu. Nggak pantas hidup di dalam dunia. Jadi pantasnya hidup di alam neraka. Namanya hidup itu penuh dengan cobaan. Min haqaiqi sa'adati adamul iltifati ilal gawati'. Di antara hakikat kebahagiaan tidak perlu menilik, tidak perlu melihat sesuatu yang memutuskan hubungan kita dengan Allah. Jadi kita nggak perlu ngelihat ada pejabat, kita nggak perlu ngelihat orang kaya, kita nggak perlu ngelihat dunia, kita nggak perlu ngelihat duit, kita nggak perlu ngelihat cewek, kita nggak perlu ngelihat semuanya, udah biarin. Kenapa harus kita ngelihat-lihat mereka? Membuat terjatuh hidup kita. Berapa banyak perempuan terjatuh gara-gara jatuh miskin. Suaminya miskin, akhirnya tuh naudzubillah min dzalik, sang perempuan kerja. Nggak ada kuat dia. Kerjanya udah mulai bagus. Namanya kerja perempuan pasti akan ada fitnah. Pasti ada banyak lelaki yang di sana dan di sini yang bakal selalu menantikan akan keindahan mukanya. Perempuan, gitu. Sejelek-jeleknya perempuan juga mau dilihat sama laki-laki, ya kan? Sejelek-jeleknya perempuan. Nah itu tuh perempuan yang seringkali banyak jatuhnya karena perempuan nggak ada kesabaran. Makanya kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Nggak sabar perempuan. Padahal sabar aja dulu, ngapa sih? Hati saya sengit. Ente yang bikin. Sesuatu yang nggak sengit, kenapa ente sengit-sengitin? Cari masalah. Ya kan? Ngelihat berita suami di tempat kerjanya, ngelihat berita suami di gajiannya, ngelihat berita suami di HP-nya. Ngelihat HP suami tanpa izin haram. Ngelihat HP suami tanpa izin haram. Tapi kalau suami ngelihat HP istri boleh dan bahkan dianjurkan. Nggak ada pakai kode gitu. Kode istri di hadapan suami, selagi dia punya kode berarti bukan istri yang salehah. Kalau istri mempunyai kode HP-nya sampai suaminya nggak tahu, itu bukan istri salehah. Jahannam.
Istri siapa tadi? Solehin. Ya nggak apa-apa dah. Yang penting jangan tidur aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Salah pemahaman dikit nggak apa-apa. Ingat tuh istri ngelihat HP nggak usah dibaca. Mau tuh suami mau ditubruk mau diapa tetap jangan baca. Tapi suami ngelihat HP istri wajib. Karena yang mimpin dalam kelompok, dalam suasana rumah tangga adalah suami. Kalau model istri kayak gitu, ceraiin aja, ceraiin. Fikih, kalau punya kayak gitu ceraiin. Gimana ente mau ceraiin, ente belum kawin? Ya, jadi kalau ada istri kayak gitu, ceraiin. Kalau enggak, siram pakai air adem, biar hatinya adem, biar tobat. Air panas mati orang. Enggak maksudnya biar tobat. Kalau naudzubillah min dzalik enggak nyerain istri, benerin istri. Jangan besok ngelihat HP suami lagi, besok ngelihat HP suami lagi. Jalan terakhir cerai. Walaupun dia udah punya anak 50 anak. Enggak ada kata-kata istri yang ngaco dalam kehidupan. Itu menjadi rusak kehidupan suami gara-gara istri yang enggak benar. Gitu. Kenapa ada jalan cerai? Karena udah muak dengan model setan. Cerai, udah cerai. Nggak ada jalan keluar lagi kecuali cerai. Tapi kalau istri yang salehah atau istri yang mau diajak benar, didik yang benar. Didik yang benar. Ajak ngaji. Jangan kalau misalnya ke mall, doyannya luar biasa. Ngaji nggak mau, aduh. Astaghfirullahaladzim. Di antara ciri salehah, sering ngajakin ke pengajian. Bahkan terkadang nggak pernah mau ngajakin ke mall. Bahkan terkadang nggak pernah mau ngajakin ke mall. Ciri yang salehah. Karena jalan-jalannya perempuan itu di rumah, dalam tabiat Islam itu jalan-jalannya perempuan. Perempuan jalan-jalannya apa di mana? Udah. Hardolin. Dahar, odol, ulin. Waktunya dia makan tuh jalan-jalan, bikin cabai, bikin apa. Dol itu modal kamar mandi, itu jalan-jalan. Ulin dia makan, Din dia tidur, udah dari kasur, dapur, kamar mandi, udah jalan-jalannya kaum perempuan. Bete banget, bete. Seorang perempuan bilang bete. Ketika seorang perempuan sudah menyatakan bete, bukan salehah. Dengerin nih, perempuan kalau udah bilang bete banget hidup, berarti bukan saleh. Waktu-waktu dong, sewaktu-waktu jalan-jalan. Iya, nanti jalan-jalan yang nggak bakal bisa balik lagi udah. Jauh, nggak usah pakai balik lagi. Nggak usah pakai apa-apa, udah pakai baju 5 lipat udah. Putih pun, alhamdulillah. Udah masuk ke dalam kubur, udah nggak bakal balik lagi. Itu jalan-jalan yang hakiki. Kalau mau ngajak jalan-jalan mula. Jadi hakikat jalan-jalannya perempuan itu di rumah. Nggak boleh tuh perempuan gancang banget. Kalau jalan-jalan seakan hidupnya bahagia. Kalau jalan-jalan ke mall girang, tapi kalau di dalam rumah nggak ada girangnya. Tabiatnya perempuan di dalam. Tabiat perempuan, makanya itu perempuan dalam istilah Betawi namanya bini. Bini itu dalam istilah nahwu shorof itu diam di tempat. Beda dengan laki-laki. Emang sudah Allah gariskan beda antara laki dan perempuan. Nggak bisa menyalahi kodrat. Laki-laki di dalam mulu, nggak bergaul, nggak sholat berjamaah. Padahal di sisi rumahnya itu ada majlis salim. Boro-boro ngaji, boro-boro sholat berjamaah. Allahu Akbar. Itu
ndekem di rumah. Laki-laki ndekem di rumah. Jadi ayam sayur. Ya, ayam sayur. Walaupun kelihatan bangkok, tapi nggak mampu untuk berkotek-kotek. Itu. Lagaknya doang ayam bangkok, tapi nggak bisa dia berkotek-kotek, kokok nggak bisa. Ayam sayur. Kebalikan, malah istrinya doyan banget, ganjen banget kemana-mana. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Jaga wibawa perempuan. Sayyidatuna Fatimah, beliau berkata, yang disebut dengan perempuan, sebaik-baik perempuan nggak pernah ngelihat laki-laki. Andaikan ngelihat laki-laki, guru, suami. Untuk kalau suaminya bukan guru, ya mau nggak mau dia belajar dengan guru. Dan laki-laki nggak pernah ngelihat dia. Khairun nisa la yanduruhur rijal, la yanduruhur rijal, wala tandurur rijal. Sebaik-baik perempuan nggak pernah dilihat laki-laki dan nggak pernah tuh laki-laki ngelihat dia. Ini kalau lagi alumni, hati-hati tuh majelis alumni. Khawatir jamaah sekalian, jamaah majelis alumni, hati-hati. Di situ banyak sekali setannya. Apalagi yang sudah ada bersemi dulu di sana. Hati-hati. Bukan nggak mau mendirikan silaturahim, bukan. Banyak negatifnya. Mendingan majelis yang tujuannya lillah tabaraka wa ta'ala. Mendingan kita bawa bendera majelis, kita pasang bendera majelis daripada bendera partai. Kita pasang bendera majelis, pahalanya besar. Kita pasang bendera partai, kalau itu pejabatnya pada korup, kita gara-gara naruh bendera, kita juga dapat dosa. Min haqaiqi sa'adati 'adamul iltifati ila al-ghawati'. Sa'id dan madal umri, bahagia selama-lamanya. La yusaru ligati'an 'anillahi ta'ala, karena orang tidak boleh merasa terasingkan, memutus dari Allah, sedikit pun nggak boleh. Kita nggak boleh putus hubungan dengan Allah, sedikit pun nggak boleh. Kadang orang kalau dalam keadaan musibah, yang dia banyak cerita ke orang lain, nggak cepet-cepet dia ngambil air wudhu, sholat, dia lupa Allah. Padahal yang maha mengeluarkan berbagai macam musibah dan bala, problematika kehidupan itu adalah Allah, bukan teman. Bahkan terkadang nih, teman semakin banyak diceritain, semakin puyeng dia. Ya kan? Dia udah ada masalah dengan anak, dengan istrinya, masalah teman lagi, ngadu lagi, puyeng jadi akhirnya. Jadi ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita ngobrol kepada Allah, semakin indah. Hidup semakin bernuansa. La min nafsin wala min hawan wala min syayatin insin wala jin. Jangan ngadu kepada diri sendiri. Ngeluh mulu sama diri. Ya Allah, gue hidup begini amat. Hidup sehari-hari begini banget. Yuk, jangan, nggak boleh ngadu sama Allah. Ngapain komentar dengan diri? Ini salah apa sih gini? Ngapain komentar sama diri? Ada stres. Ya, betul gak jemaah? Komentar kepada diri sendiri. Ya Allah, makin lama begini banget, nggak ada enak-enaknya hidup. Aduh gitu. Ngapa? Ngadu sama Allah. Ada jalan keluar. Wala min hawan, jangan ngikutin hawa nafsu. Enak kali ini kalau misalnya ada musibah, kemudian kita jalan-jalan, pulang dari jalan-jalan, musibah lebih banyak. Ya, lebih banyak. Kenapa? Duitnya habis. Jalan-jalan, duitnya habis. Makin lebih, ya Allah, mikirin lagi. Ente jalan-jalan musibah, nggak jalan-jalan juga musibah. Itu. Jadi sama Allah, udah sama Allah yang paling istimewa, yang paling indah. Ngadu sama Allah.
Orang yang hatinya kotor karena nggak pernah ngadu atau ngadunya nggak benar. Kadang orang demen banget ngomongin banget kejelekan orang. Saya sih nggak kayak dia, itu udah nyelekin orang namanya. Saya nggak kayak dia, saya sih benar. Ngaku benar udah nggak ada benar-benarnya. Gitu. Kalau dia mah begini, udah lebih nyelekin lagi. Nyari jalan keluar tapi nafsu yang dia jalanin. Ibarat orang sakit nggak mau berobat, mangkik dia. Udah sakit nggak mau berobat, konyol. Apa namanya? Konyol. Udah sakit nggak mau berobat, belaga. Udah sakit nggak mau disuntik, konyol namanya. Udah suntik, udah berobat, udah sakit nggak mau disuntik. Kalau kita jadi dokternya tuh cerbin aja udah. Palanya kayak, penting disembuh. Dia takut palanya udah dari jarak kilometer langsung. Konyol, ada orang sakit takut suntikan. Jadi ikuti aturan kehidupan. Wala min syayatin insin wala jin, jangan ikutin setannya jin dan manusia. Semakin kita dengerin kata orang semakin enggak benar. Dengerin nih jamaah. Semakin kita dengerin kata orang semakin enggak benar. Ada Allah tapi enggak pernah komunikasi sama Allah. Muharraran fi righihi wa ubudiyati lil wahidil ahad. Harusnya seseorang itu merdeka dalam beribadahnya kepada Allah yang Maha Esa. Harusnya kapan waktu dimanapun dia berada, dia selalu munajat kepada Allah. Makanya di antara cirinya para waliullah, duduk, tidur, dan seluruh aktivitasnya dia selalu menyebut nama Allah. Doa. Sifat seorang wali di mana berada, doa. Di mobil doa, di kuda berdoa, di motor, di mana saja selalu berdoa. Itu ciri seorang waliullah. La tastariguhul madairu wala da'ayat wala nasharat wala wasail allati tasta'miluha fi'at ahli al-ardi. Dan dia tidak pernah tertipu dengan kehidupan yang nampak. Dunia ini kan nampak. Dan atau pengakuan, gak usah banyak ngaku, udah biasa. Atau sesuatu yang membuat dia terkenal, atau wasilah seperti media sosial. Semakin videonya banyak digemari orang, semakin tampilannya banyak dibilangnya sama orang, semakin dia bergembira. Padahal itu bukan tujuan kehidupan. Dakwah itu alat untuk mendapatkan kebahagiaan. Bukan untuk mencari banyaknya penggemar, bukan. Tapi mencari banyaknya orang yang mendapatkan ridha Allah. Allati tastamiluha fiat alil ardi wal lil ighra wal lil ighwa wal takhwif aw lil isti'taf aw lil istijrar ila isu. Yang di mana banyak orang yang ada di muka bumi ini tujuannya menipu. Tadinya dia jahat, tahu-tahu baik sama kita, hati-hati. Orang udah jahat, tahu-tahu baik sama kita, jangan langsung dipercaya. Karena terkadang ada bakwan di balik udang. Ada bakwan di balik udang. Itu hati-hati. Wali takhwif atau bahkan bisa jadi orang dekat sama kita tujuannya menakut-nakutin, membuat fitnah. Awlil isti'taf atau cuma sekedar cari muka, menggampangkan urusan kita. Wal istijrar liaisu atau tujuannya untuk menjulurkan kita ke tempat keburukan. Hati-hati juga. Makanya kita jangan pernah banyak percaya kepada orang. Percayalah kita kepada Allah, Rasulullah, guru dan ulama. Ini malah guru yang dijelek-jelekin, aneh. Harusnya mereka yang harus kita percayai, malah kita jelek-jelekin mereka. Darahnya mereka para ulama adalah racun. Semakin kita isep, semakin kita jelekin, semakin kita runtuh kehidupan kita. Bahkan anak keturunan runtuh gara-gara benci sama ulama. Lakinna sahib sa'ada fi amnin minha. Orang yang bahagia selalu aman. La yanalu min hadzal
bangunan atau besi allati tud'u fil masajid yang ada di penjara. Gara-gara dia di penjara, dia merasa lemah dirinya. Berapa banyak para nabi dan rasul di penjara tapi hubungannya dengan Allah. Warubama fi haulil masajid mutlaqur ruh dan usar. Amadunallah wasiwa. Bisa jadi bahkan di penjara ruh bisa mempunyai kebebasan dari selain Allah. Artinya tuh berapa banyak orang di penjara dan dia bahkan bisa membuat karya, beribadah dengan banyaknya. Sebagaimana saya ceritakan, banyak para ulama melakukan hal-hal yang sangat indah di dalam penjara. Falaysa bimahmuzin fil haqiqah, tidak terpenjara secara hakikat. Zahirnya di penjara, tapi hakikatnya mutlak dengan Allah. Tapi berapa banyak hidup kita tidak terpenjara, tetapi kita dipenjara sama istri, kita dipenjara sama masyarakat, kita dipenjara dengan harta, kita dipenjara dengan tugas. Gara-gara banyaknya tugas kita nggak ngaji-ngaji, terpenjara kita. Kita yang punya olahan, kita punya jiwa, tapi kita terkungkung dengan kerjaan, terkungkung dengan duit. Ada lagi terkungkung sebagian dengan istri. Suami mengaji dilarang, suami mau ibadah dilarang. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Dan itu tidak sedikit. Wallahu a'lam. Itu. Iya, doa. Iya. Doa. Ghazali.